Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas yang ingin mengabarkan tentang MotoGP. Jadi kabar tentang hot di MotoGP. Dan ini memang benar-benar hot, Cak. Soalnya kenapa? Ini berkaitan dengan Valentino Rossi. Kang Mas, sampean tahu nggak bahwa di masa lalu ini adalah sebuah momen yang ternyata benar-benar nggak terlupakan. Dan ini di bring up atau dibawa lagi oleh Valentino yang baru saja ya, kemarin banget Rossi diwawancarai oleh salah satu media terkenal, Marca, yang ternyata menanyakan perihal bagaimana dengan Marquez dan Rossi. Ternyata di sana betul-betul mengumbar semuanya, Cak. Yang terbaru, Valentino Rossi kembali menyebut Marc Marquez adalah pembalap yang kotor. Marquez adalah pembalap yang licik. Dan itu ditekankan Valentino yang betul-betul menggarisbawahi bahwa siapapun pembalap musuh Marquez harus berhati-hati karena Marquez adalah pembalap yang kotor. Sekali lagi, the dirty rider. Jadi itu yang ditekankan Valentino, dan ini akan IWB bahas pelan-pelan karena ini akan menjadi sebuah fase yang sangat-sangat krusial. Sama tahu sendiri ya bagaimana tahun depan Pecco Bagnaia akan bersama dengan Marquez dalam satu tim. Dan sama tahu sendiri juga Pecco adalah anak buah kesayangan dari Valentino Rossi. Dia adalah anak didik yang dibesarkan di Akademi VR46. Dia adalah pembalap andalan Valentino Rossi yang tentu saja bagaimanapun Rossi akan berusaha untuk melindungi. Rossi berusaha ingin membuat Pecco adalah pembalap terbaik. Kalau kita membahas bagaimana dengan 2015 dan kebetulan IWB saat itu menjadi komentator MotoGP yang betul-betul live ya. Jadi ada race di sana di Sepang, Malaysia, dan kebetulan IWB saat itu di studio Trans 7. Itu adalah sebuah momen yang memang gila, Cak. IWB saja melihat bagaimana balapan yang terjadi saat itu juga cukup kaget. Perebutan gelar juara dunia yang terjadi saat itu antara Rossi dan Lorenzo. Itulah kenapa Rossi menggarisbawahi ketika pembalap lain dalam kalkulasi kejuaraan dunia jauh, kenapa harus mengganggu? Itu kata Rossi. Dan saat itu kita lihat sebenarnya kata Valentino pertama kali terjadi. Jadi friksi atau ya perselisihan ya. Jadi pertengkaran atau kompetisi yang tidak harmonis ya bahasanya Cak, antara Rossi dan Marquez dimulai di Argentina. Kalau saya ingat bagaimana saat itu memang Marquez betul-betul ngotot, Cak. Marquez berusaha keras untuk menang dari Rossi, akan tetapi saat itu Marquez juga apes karena dia agak sedikit ceroboh kalau dari kacamata IWB. Jadi Rossi yang saat itu rebah ke kiri ya, kemudian Marquez mencoba memasuki dari agak luar ya posisinya. Kalau kita lihat kan jadi ke kanan ke kiri, dan pada saat ke kiri itulah karena Valentino masuk ke racing line, ban depan Marquez kena hantam dan akhirnya Marquez crash. Itu adalah momen kata Rossi ya, momen dimana akhirnya friksi terjadi karena dari kacamata Valentino ketika itu Marquez tidak suka. Marquez menyatakan bahwa untuk menang seperti itu adalah hal yang gampang. Itu kata Rossi, Cak. Bahkan Rossi merasa pada saat itu ya dari kacamata Valentino, Marquez dan Alzamora ya, jadi sama tahu sendiri ya, dahulu kan Marquez memiliki manajer bernama Alzamora. Dan saat itu dari kacamata Rossi, keduanya seperti sedang diskusi. Keduanya seperti ingin membidik Valentino. Keduanya ingin menjatuhkan Rossi. Keduanya nggak suka Valentino menang. Itu kata Rossi. Jadi itu versi Valentino, Cak. Dan teman-teman semuanya tentu saja nggak afdol kalau kita nggak mencoba menjabarkan kesamaan semuanya. Apa kata Valentino Rossi secara gamblang? Karena bagaimanapun yang dikatakan Rossi ini menjadi salah satu gambaran ke kita semuanya bahwa Rossi ternyata memang tidak bisa lupa, Cak. Sudah 10 tahun Kang Mas, sekarang hampir ya. Sekarang kan sudah 9 tahun nih. 2015, 2024 ternyata Rossi masih belum bisa lupa. Rossi bahkan via Marca barusan saja mungkin 3 hari yang lalu ya menyatakan bahwa Marquez adalah pembalap yang licik, yang kotor, dan itu dikatakan Valentino secara gamblang lewat terjemahan yang akan dibesar ke semuanya. Seperti apa sih pernyataan Rossi mengenai Marquez yang diterangkan atau dijabarkan oleh Valentino secara gamblang? Kenapa hingga detik ini Rossi tidak suka dengan Marquez? Rossi nggak akan bisa lupa. Bahkan teman-teman semuanya fans ya, jadi fans dari VR46 kemarin melakukan booing ya, jadi booing gitu, Cak, ke Marquez gara-gara ya sama tahu sendiri ya, Spanyol ya, Misano dikalahkan, para Italia dikalahkan oleh Marquez. Dan ternyata fans dari Rossi yang hadir di sana, Cak, hadir di stage, depan stage ya, jadi depan podium, itu nggak menyukainya. Dan itu membuat Gresini, bosnya ya, si Nadia sangat marah ya, karena dia merasa bahwa itu adalah hinaan kepada Gresini. Bagaimanapun Gresini adalah tim yang memiliki pride, tim yang mampu membawa beberapa pembalap ke papan atas ya, mulai dari Simoncelli dan sebagainya. Dan ternyata
Itu membuat Nadia sangat marah. Kenapa harus membuing ya? Membuing namanya apa ya bahasa Inggrisnya? Pokoknya di inilah Cak, di agak penghinaan lah bahasanya. Digituin Cak. Nadia marah karena bagaimanapun Marquez adalah part of Gresini. Marquez menggunakan seragam dari Fausto Gresini, pembalap di era 80-an. Jadi itu adalah sebuah seragam kebesaran yang tentu saja itu adalah penghinaan bagi Nadia. Itu kata Nadia. Ya tentu saja kita nggak bisa hindari Cak, karena memang sekarang ini terbelah menjadi dua Kang Mas. Seperti apa sih pernyataan Rossi? Kita akan jabarkan semuanya ya secara lengkap. Inilah pernyataan Valentino Rossi yang menggarisbawahi bahwa Marquez adalah pembalap yang licik. Rossi menyerang dengan gamblang dan inilah kata Valentino yang kita terjemahkan dari Marca. Aku tahu bahwa lawan utama untuk memenangkan kejuaraan dunia adalah Marquez dan Lorenzo di Qatar. Pada tikungan pertama, dia melebar lurus. Itu adalah sinyal. Kami memulai dengan baik. Perselisihan dengan Marquez dimulai di Argentina. Semuanya dimulai dari sana. Dia start dengan ban medium, tetapi aku menggunakan ban keras dan melakukannya dengan baik. Aku mendapatkan ritme yang sulit dan melakukan putaran cepat satu demi satu. Saat aku mengejarnya, aku melaju jauh lebih cepat darinya. Jadi melewatinya hanyalah formalitas bagiku. Aku mengikutinya di jalur lurus yang berlawanan dan melewatinya dengan baik saat melakukan pengereman. Sampai saat itu, Mark dan aku selalu rukun. Namun di tikungan kanan berikutnya, dia memepetku dan mencoba menjatuhkanku meskipun posisiku berada di depan. Dia melakukannya dengan sengaja karena dia tidak ingin kalah. Aku kembali ke racing line dan dia crash. Dia memberiku dan aku hanya mengembalikannya. Dari situlah hubungan kami berantakan. Dia lalu terus berpura-pura akrab denganku, menjilati pantatku. Kami tiba di Asen dan kami berdua menjalani balapan yang hebat. Dia tidak menyerah pada es terakhir. Aku tahu dia akan mencoba. Aku melepaskan diri dengan sangat kuat. Aku tidak tahu apakah aku seharusnya berada di dalamnya, tetapi dia ada di sana untukku lagi dan menekanku. Aku mendengarnya datang. Aku langsung maju dan aku menang. Aku telah mengerem hingga batasnya. Dia tidak dapat berbelok. Dia mendatangiku dan mengusirku. Bagiku semuanya sudah berakhir. Di Parc Fermé, dia kesal. Dia mengatakan kepadaku, mudah menang seperti itu. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak dapat melakukan apapun. Dia menyerangku dan dia harus bersikap objektif. Aku mendengar mereka berkeliling paddock, terutama Alzamora. Banyak orang yang menyuruhku untuk mewaspadai Marquez. Di Australia, Mark sangat unggul, sehingga dia menyalipku dan menang. Di Malaysia, aku menentangnya, Marquez. Pada konversi pers, aku ingin mencoba mempermalukannya, memberitahu semua orang apa yang sedang dia lakukan sehingga dia tidak akan melupakannya. Selain itu, dia tidak ada hubungannya dengan pertarungan kami. Lorenzo dan aku sedang berupaya bertarung untuk gelar juara dunia. Jika kalian berjuang untuk gelar juara, mungkin aku mengerti. Tetapi, jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bahkan bukan teman salah satu dari keduanya, kamu harus saling menghormati agar tidak merusak pembalap lain. Kamu harusnya fokus melakukan balapanmu, mencoba untuk menang itu saja. Siapa yang membuatmu melakukan hal konyol itu di Sepang, tindakannya menyakiti dan menggangguku sepanjang balapan. Dia mencoba menjatuhkanku 3 atau 4 kali dan untungnya aku tidak crash. Aku sangat dekat dengannya dan menatapnya untuk berkata, cukup, apa yang kamu lakukan? Baru kemudian kami bersentuhan, aku tidak ingin menjatuhkannya tapi dia crash. Itu membuatku kehilangan kejuaraan. Juga karena saat itu, Wim Stewart menghukumku memulai balapan dari start terakhir di Valencia. Setelah balapan Sepang, mereka memanggilku ke race direction. Aku bersama Massimo Marighelli dari Yamaha dan Marquez bersama manajernya Emilio Alzamora. Alzamora mulai menghinaku. Aku bertanya kepadanya, kenapa dia ada di sana jika dia bukan dari Honda? Terjadi sedikit perkelahian. Pada akhirnya, Mike Webb, direktur balapan, mengumumkan bahwa aku akan memulai balapan dari start terakhir di Valencia. Sesuatu yang tak pernah terjadi di MotoGP. Jika mereka mengira aku sengaja menjatuhkan Mark, itu salah. Dan dengan menghukumku start dari belakang Valencia, mereka telah memotong kakiku sehingga kehilangan kejuaraan. Saat Webb memberitahuku hal ini, darahku langsung dingin. Aku menatap Mark yang mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Alzamora. Dia seperti berkata, kita telah melakukannya. Ya, Marquez adalah seorang juara dan selalu sangat agresif. Namun, pada tahun 2015, dia melewati batas. Banyak pembalap yang berada di batas, namun tidak ada juara yang pernah berjuang untuk membuat pembalap lain kalah. Dialah yang melakukan itu. Belum pernah ada orang yang begitu kotor seperti dia. Yes, Cak, gila Kang Mas. Jadi bahasanya memang benar-benar gamblang ya. Gini, kalau dari pernyataan Rossi di Marca yang terbaru ini, Cak, begini Kang Mas. Rossi itu memiliki opini.
Rossi memiliki keyakinan sendiri. Jadi kalau dari kacamata kita, ya kita nggak bisa menyalahkan total Valentino, Cak. Mungkin ada beberapa poin yang kita nggak tahu di belakangnya. Mungkin, sekali lagi, mungkin. Karena kita juga nggak terlibat di sana, kita juga nggak terlibat di dalam pedok, kita nggak bertemu langsung pembalapnya, karena atmosfer atau vibe yang terjadi 2015 maksudnya itu hanyalah Valentino Rossi. Nah, sementara Cak, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan Marquez. Karena kenapa? Ya, sejauh ini kan Marquez juga bungkam. Marquez nggak pernah yang namanya membantah. Marquez hanya menyatakan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu kata Marquez. Karena Marquez selalu menekankan berkali-kali pada saat press conference, Mark mengatakan bahwa dia membalap untuk dirinya sendiri. Jadi Marquez memberikan penekanan. Tidak benar kalau dia disebut sebagai sosok yang membantu Lorenzo. Karena dia ingin mencari poin. Dia ingin mencari yang terbaik. Dia ingin balapannya selalu perfect. Tapi sekali lagi Kang Mas, memang kalau kita melihat secara gamblang ya di masa lalu 2015, sebenarnya IWB bisa melihat dari dua sisi, Cak. Yang pertama, sisi dari Valentino, kalau dari kacamata IWB ya, Rossi mungkin memang merasakan itu. Rossi sebagai seorang pembalap yang sudah lama berpengalaman ya, sama tahu sendiri ya, Rossi sudah membalap di MotoGP ya, dan karirnya di tahun 96, artinya dia memiliki jam terbang yang panjang banget. Ya, jam terbang yang benar-benar panjang. Ya, sama tahu sendiri ya, dari 125cc, kemudian 250cc, 2 tak GP 500, sampai yang namanya ke GP, MotoGP maksudnya. Dan itu adalah sebuah waktu yang panjang, Cak. Artinya, seorang pembalap memiliki ketajaman sinyal, ketajaman radar. Mungkin demikian ya. Tapi bisa saja, Cak, Rossi memang adalah pembalap yang karena dia adalah star, dia adalah very big star saat itu. Mungkin saja Rossi adalah sosok pembalap yang memiliki ego, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pembalap lainnya. Karena dia merasa star, dia merasa bahwa, kalau kamu nggak punya potensi untuk juara dunia, ya menyingkirlah, jangan gangguin aku lah. Mungkin kira-kira demikian. Dan dari kacamata kita sendiri ya, sebagai pengamat MotoGP, itu adalah sebuah sikap dan sifat yang seharusnya dihindari. Namun kalau kita melihat bagaimana Rossi, ya memang kita harus paham bagaimana keinginan Rossi, dan sebagai orang yang dipandang, sangat dipandang saat itu. Sama tahu sendiri ya bagaimana MotoGP yang tidak terkenal yang menjadi terkenal gara-gara Valentino. Jadi teman-teman jangan salah ya. GP 500 di masa lalu memang betul Mike Doohan adalah sosok luar biasa. Very very fast di atas mesin 500cc ya, dengan NSR ya, 500cc dengan NSR. Tapi Doohan bukanlah pembalap yang bisa membawa MotoGP ya, saat itu balap GP 500 menjadi sebuah balapan yang sangat digemari, tidak bisa. Tetapi MotoGP menjadi sangat besar setelah Valentino datang, Rossi datang, sosok dari Urbino yang membuat MotoGP menjadi sebuah tontonan yang sangat mengasihkan. Kan di sana ada entertainment, Cak. Kalau dulu kan sama tahu sendiri ya, pembalap Doohan itu menang ya menang aja, kayak Peko aja, Cak. Menang aja ya, nggak ada selebrasi aneh-aneh. Rossi kan nggak. Rossi kalau dia juara pecicilan, Cak. Yang masuk ke toilet jadi ada toilet buatan dia, kemudian juga ada yang namanya bawa cangkul ya. Jadi itu adalah ekspresi yang disukai oleh ya publik. Itu yang menjadi penekanan kenapa akhirnya MotoGP menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik sekali. Kembali lagi kepada kompetisi yang terjadi antara Marquez dan Rossi. Jadi teman-teman, bisa saja memang ada faktor ego yang muncul dari Rossi sehingga dia sangat sensitif. Dia merasa kalau lo ya, ibaratnya bahasa Betawinya, lo kagak ikut-ikut nih. Jadi lo kalau istilahnya nggak berpotensi juara dunia, udah lo menyingkir, biarkan gua sama Lorenzo yang bertarung. Mungkin demikian. Tapi memang, Cak, kalau dari kacamata kita pribadi IWB ya, IWB ngerasa memang Marquez ini ada sedikit kesengajaan. Sepertinya demikian kalau dari kacamata kita saat itu ya. Karena Mark begitu sangat intensif ya kalau kita lihat itu mengganggu Rossi. Jadi entah bagaimana gerakan-gerakan Marquez itu seperti sangat-sangat agresif kalau dari kacamata kita ya. Jadi seperti menahan Rossi. Jadi dia nyalip Rossi nih, tapi setelah itu dia seperti kayak menahan Rossi. Jadi Lorenzo biar ke depan. Itu yang kita tangkap. Tapi sejauh ini memang, Cak, tidak ada pernyataan apapun, walaupun kita sempat buka data dari lap time, dan memang lap time ada beberapa lap time yang kita pandang Marquez bisa lebih cepat, akan tetapi ternyata dia pada saat menguber Valentino dia cepat. Tapi pada saat sudah overtake di depannya, dia cenderung agak lambat. Itu yang kita temukan, walaupun tentu saja ini hanya analisa. Kita nggak ada bukti yang betul-betul bisa kita jadikan acuan. Namun, mari kita lihat secara jernih ya, bahwa Rossi mungkin merasakan itu ya.
Tapi Marquez tidak pernah menerima itu. Artinya Marquez membantah tuduhan itu. Dan Rossi salahnya adalah dia melakukan framing bahwa semua yang terjadi 2015 gara-gara Marquez. Sebenarnya begini, Cak. Kalau Rossi betul-betul kencang, Rossi betul-betul lebih superior dibandingkan Marquez, ya tinggalin aja Marquez, yang begitu kira-kira, Cak. Dan kalau Marquez, taruhlah ya, Marquez lebih kencang secara general, semuanya kencang, Marquez pasti juara dunia, Cak. Artinya Marquez ini memang pada kondisi yang sebenarnya dari kacamata kita ya, saat itu Honda memang tidak juara dunia 2015, karena 2015 itu kan dipegang oleh Lorenzo juara dunianya. Artinya apa? Secara performa dari motor Honda memang agak di bawah dari Yamaha. Kalau dari kacamata kita begitu. Tapi yang namanya Lorenzo. Kalau Rossi, teman sendiri ya, Rossi ya bisa diresokin Marquez. Artinya ya Rossi mungkin nggak terlalu kencang. Mungkin. Karena kalau kita lihat memang clash yang paling sering terjadi adalah Marquez melawan Rossi, bukan Marquez melawan Lorenzo. Jadi ini memang masih menjadi misteri Kang Mas ya. Dari kacamata IWB, apakah betul Marquez sengaja menahan Rossi? Apakah betul yang dikatakan oleh Marquez bahwa dia nggak seperti itu? Tapi yang jelas publik sudah betul-betul percaya dengan Rossi. Itu artinya. Jadi sekarang ada fans yang terbelah. Jadi jangan heran, soal ini pasti komentar-komentar miring yang sangat luar biasa. Pasti ya antara pro Marquez dan juga pro Rossi. Artinya Rossi sudah berhasil, Cak, membuat dua fans yang berbeda. Jadi memecah belah MotoGP itu berhasil. Apapun itu Kang Mas, pernyataan Rossi itu menjadi bukti bahwa Valentino memang betul-betul sakit hati. Rossi betul-betul nggak bisa menerima, sampai sekarang pun 9 tahun dia nggak lupa. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak perlu terjadi sebenarnya ya. Kalau pembalap memang very perfect performance ya, performance yang luar biasa, nggak mungkin Marquez bisa ngerecokin, itu aja. Simple kan sebenarnya. Jadi nggak mungkin Marquez bisa ngerecokin Rossi, nggak mungkin Marquez bisa nyalip Rossi. Logikanya ya, kalau memang Marquez ingin mengganggu Rossi dan ingin menyabotase ya bahasanya tuh, istilahnya ingin mencoba Rossi biar nggak juara dunia, ya untuk apa? Kalau Marquez mau lebih kencang dari Rossi atau dari Lorenzo ya harusnya memang dia juara dunia, itu aja. Ya jadi simpel sebenarnya. Kalau dari kacamata kita, kalau memang Marquez lebih kencang daripada Rossi ataupun Lorenzo, pasti dia juara dunia. Dan kalau memang saat ini dia hanya bisa mengganggu Rossi, mungkin secara kecepatan memang Lorenzo untouchable. Jadi memang Lorenzo lebih unggul dibandingkan Rossi. Sehingga level dari Marquez itu ya maksimalnya dengan Valentino Rossi, bukan Lorenzo. Kira-kira demikian. Tapi kalau dari sisi kita sebagai fans Rossi, pasti nggak begitu. Karena asumsi kita adalah Marquez memang sengaja menahan Rossi supaya tidak tambah lagi juara dunia. Karena kenapa, Cak? Kalau Rossi menambah juara dunia satu lagi, itu artinya tantangan Marquez untuk mengalahkan Rossi semakin berat. Jadi dia berusaha untuk meminimais nih, supaya Rossi nggak tambah lagi rekornya. Itu yang menjadi penekanan ya, bahwa dari sisi Marquez fansnya ya, dari sisi Marquez fans ataupun dari sisi Rossi fans itu berbeda point of view-nya. Jadi POV-nya berbeda. Makanya yang pasti, Cak, konfirmasi Rossi ini menjadi penegas bahwa ternyata memang publik terbelah gara-gara Rossi, dan Rossi ternyata belum bisa melupakan Marquez. Nah, kalau dari kacamata IWB Kang Mas ya, kenapa sih Rossi membring up ini lagi? Kenapa sih mengangkat ini lagi? Kalau dari kacamata kita simple Kang Mas. Karena Rossi yang melihat bahwa tahun depan ini Pecco berbahaya. Maksudnya Pecco berbahaya posisinya, Cak. Dia melihat bahwa Marquez bisa menjadi sandukan besar bagi Pecco. Makanya Rossi kalau kita lihat ya, IWB lihat itu agak gelisah. Rossi ini kan sudah di luar pedok nih ceritanya. Jadi Pecco ini akan menjadi pembalap yang mempertahankan juara dunia. Jadi kalau Rossi berusaha untuk mencoba memframing publik dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ya, percuma, Cak. Karena bagaimanapun nanti publik menilai apakah memang yang baperan Rossinya. Karena begini, kalau Marquez sendiri dari kacamata kita IWB, Marquez adalah sosok yang sebenarnya sangat bijak. Berkali-kali Marquez mengatakan bahwa pembalap MotoGP itu ada eranya. Rider ada eranya. Seiring umur, maka biasanya akan ada era-era baru yang akan bergeser. Dan Marquez mengatakan secara realistis bahwa semakin menua akan semakin berat, dan itu menjadi tantangan buat Marquez untuk mempertahankan levelnya. Makanya sekarang dengan usia 31 tahun, Marquez memberikan penekanan. Gak mudah sekarang. Sebab dia harus memaintain levelnya seperti pembalap-pembalap muda. Secara fisik sudah menurun, secara skill sudah menurun, tapi Marquez berusaha keras, dan jika memang pada saat momennya dia sudah selesai, maka dia harus paham di sana. Dan Marquez mengatakan sempat kemarin ya, bahwa dia bisa saja akan pensiun jika memang sudah nggak perform. Itu kata Marquez. Artinya apa? Marquez sudah paham bahwa dunia ini berputar, ada eranya. Makanya dulu era Valentino Rossi, dan Rossi sepertinya untuk menerima era itu agak sulit. Bahkan sama tahu sendiri ya, Rossi sampai membalap di usia yang cukup tua ya, kita katakan pensiunnya ya hampir 41 tahun ya kemarin ya. Dan itu baru pensiun. Artinya Rossi masih
percaya bahwa umur itu bukan masalah. Padahal dari sisi manapun umur itu masalah. Sebab skill akan terus menurun dan itu harus diakui jika pembalap muda datang, ya eranya sudah mulai memudar. Makanya sekarang ini Marquez kan berkejaran dengan waktu, Cak. Jadi dengan usia yang semakin menua, Mark mengatakan bahwa no choice dia ke Ducati gara-gara ya umurnya sudah nggak panjang dalam sisi top level karirnya. Jadi dia berkejaran dengan waktu, nggak ada waktu lagi dia untuk menunggu Honda sampai perform. Makanya Marquez memutuskan Ducati walaupun secara batin dia itu adalah orang Honda. Dia sangat berterima kasih sama Honda, dia memiliki bonding yang sangat kuat dengan Honda. Tapi yaitu tadi, nomor satu adalah performa, dia ingin mengejar juara dunia sehingga akhirnya dia memilih untuk bersama Ducati. Cak, jadi itu ya sekelumit IWP informasi bagaimana Valentino yang menyerang lagi. Valentino menyatakan Marquez licik, dirty rider. Sekarang sama komen di bawah kira-kira sama setuju nggak dengan pernyataan Valentino, dan sampean yang mungkin pro sama Marquez, apa pembelaan sampean semuanya dengan perkataan Valentino? Betulkah sampean percaya bahwa Rossi adalah sosok dirugikan? Jadi sampai sekarang pun masih sensitif. Terakhir, kita nyambung kepada hal lain besok ya. Jadi hari ini memang kita sudah dulu mengenai Valentino Rossi ya. Ini intinya adalah kita fokus kepada Rossi yang memang IWP cukup kaget ya di bring up lagi sama Rossi, tapi nggak apa-apa. Kita share aja ke sampean semuanya biar kita tahu nih tren di MotoGP seperti apa. Tapi yang jelas yang paling baru terakhir adalah ternyata Cak, MotoGP sekarang sedang ada planning Kang Mas. Planningnya adalah bagaimana membuat radio di dalam helm. Jadi akan ada komunikasi dua arah antara tim di paddock dan pembalap. Akan tetapi planning ini ditentang oleh para pembalap karena dari kacamata mereka ini sangat berbahaya. Sebab di dalam helm ini kalau bisa jangan ada apapun. Mungkin teman-teman sama tahu sendiri ada kamera sekarang di pundak ya. Jadi kan berkali-kali kita lihat ada shin ya. Jadi ada kamera yang dipasang di sana. Dan menurut informasi dari Acosta, oke lah kalau di situ kamera walaupun dia nggak setuju, kamera di sini tuh tetap berpotensi kalau crash pembalap bisa cedera. Mungkin bisa aja nanti dicangkokin atau di plat atau di apapun, namanya juga pundak ya. Tapi kalau di kepala nih Kang Mas, kata Acosta yang bilang, di kepala ini kalau ada sesuatu ya yang mengganjal dalam helm, karena kan nanti ada radio transmitter dan sebagainya di dalam nih untuk komunikasi speaker dan sebagainya. Itu nanti kalau menghantam terus bagian tengkoraknya gimana? Itu kata Acosta. Jadi saat ini Cak, planning dari Dorna untuk meracik ya komunikasi dua arah antara pembalap dan tim sedang digodok, tapi ditentang banyak pembalap, banyak yang menentang nggak mau. Jadi tinggal kita tunggu saja seperti apa kabar selanjutnya Cak. Jadi itu ya Kang Mas ya, informasi dari WP tentang yang terbaru mengenai Valentino dan Marquez. Dan seperti biasa kita sudah dulu, kalau sampai suka silahkan like, share, dan subscribe. Oh, Julali Kang Mas sampai sholat 5 waktu karena itu melebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat